Shalom, selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat. Sekali lagi, selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat. Saya melihat tangan-tangan yang luar biasa yang diberkati Tuhan, amin. Amin. Coba lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara sekali yang diberkati Tuhan. Katakan, Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Haleluya, luar biasa. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita semua boleh bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk fellowship sebentar. Salam kiri kanan saudara, depan belakang, katakan selamat Sabat, Tuhan Yesusku baik. Selamat Sabat, Tuhan Yesus baik. Selamat Sabat, Tuhan Yesus baik. Selamat Sabat, Tuhan Yesus baik. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengangkat kedua tangan kami. Karena kami menyadari, sesungguhnya kalau bukan karena Tuhan yang ada di pihak kami, kami tidak akan bisa melewati hari demi hari, bahkan sampai dengan Sabat ini ya Tuhan. Kami sadari semua karena anugerah-Mu Tuhan. Izinkan kami ya Tuhan membawa pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang indah berkenan di hati Tuhan. Kami semua siap menikmati lawatan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap beribadah, sama-sama katakan amin. Sama-sama. Saat aku lemah, bersandar padamu, segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku ada Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Sungguh kami percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Saat
pujian ini sebagai doa saudara pada pagi Sabat ini. Percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dia sanggup memberikan kekuatan, kelegaan. Amin. Engkau Yesus yang sanggup memberikanku sebab Engkau Allah yang ku percaya. Haleluya. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari dengarkan ringkasan meditasi Alkitab kuartal kedua pelajaran ke-9 dengan judul Dosa, Injil, dan Hukum melalui dialog berikut ini bersama saya Yoni Prasyatomo dan Pendeta Manuntun Huta Soit dari Studio Ulibana. Pendeta, benarkah dosa itu berawal dari makan buah larangan Tuhan? Bukan. Dosa itu melampaui yang kelihatan. Dosa itu melebihi perbuatan. Dosa itu adalah hasrat dan niat yang tersimpan sangat halus di kedalaman jiwa. Seperti apa itu pendeta? Allah sudah sejak awal mendesain manusia pertama untuk hidup abadi. Satu-satunya sumber kematian di alam semesta ketika itu adalah makan buah larangan. Jadi, putusan mereka mendekat ke arah sumber kematian adalah bisikan keraguan atas keabadian mereka. Artinya, mereka seolah butuh pengujian untuk membuktikannya. Keraguan itu bukan sekali, tapi berulang-ulang hingga mereka lupa tentang penciptaan mereka lupa penyebab mereka abadi. Hasrat pada buah larangan pun semakin kuat. Apa sebenarnya yang buat mereka abadi, pendeta? Roh Allah, yaitu nafas ilahi yang ditiupkan ke dalam mereka,
Dan itu menghasilkan cahaya kemuliaan yang meliputi seluruh tubuh mereka. Oh ya, saya baru ingat Alkitab menyatakan bahwa Roh Allah adalah nafasnya dan disebut juga sebagai cahaya. Ya betul sekali, tertulis dalam kitab Kejadian, Ayub, dan Mazmur. Setelah berdosa, Adam tidak mencari Tuhan. Adam justru bersembunyi. Maka Injil bukan tentang manusia yang datang menemui Tuhan. Tapi Injil adalah cerita tentang Tuhan yang turun mencari manusia yang merasa bersalah, malu, dan ketakutan. Ya pendeta, itulah sebabnya Injil lain berkata, naiklah kepada Tuhan. Tapi Injil sejati berkata, Tuhan turun mencarimu. Betul, Injil lain menutup aib dengan daun ara. Tapi Injil sejati menutup aib dengan kulit domba. Usaha manusia versus karunia Allah. Hasilnya, manusia hanya menutup setengah. Tapi Tuhan menutup seluruhnya. Jadi Injil bukan tentang apa yang diperbuat manusia kepada Allah, tapi justru apa yang diperbuat Allah pada manusia. Dialog itu terputus oleh karena aplikasi membuat video dialog podcast itu telah mencapai limitnya. Maka saya melanjutkan dengan menjelaskan apa hubungannya dengan hukum. Tentu nggak ada hubungannya. Karena hukum adalah sesuatu yang terpisah dari riwayat dosa dan pemulihannya, yaitu dengan Injil kasih karunia. Nah, tapi kenapa ada hukum dihubungkan di sana? Hukum itu hanya untuk menegaskan bahwa manusia akan mendapatkan konsekuensi dari setiap tindakan dan perbuatannya yang melawan hukum. Hukum itu tidak mendefinisikan dosa. Hukum hanya menegaskan dosa. Definisi dosa yang terhakikat adalah itu, yang justru tidak dapat dihukum oleh hukum, yaitu dosa di dalam jiwa atau di dalam niatan dan kehendaknya. Dosa ini berakar kuat, terus mengalir sampai kepada keturunan-keturunan manusia berikutnya. Bahkan setiap orang yang terlahir pun dianggap sebagai orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya hukum tidak dapat membebaskan manusia dari kejatuhan atau dari dosa ini. Sebab kejatuhan atau dosa, upahnya adalah kematian kekal, maut. Jadi hukum tidak sanggup melakukan itu. Hukum hanya untuk menghukum tindakan perbuatan, bukan menghukum niatan, kehendak, hasrat, keinginan. Hukum hanya menyatakan orang berdosa, tapi nggak sanggup untuk membuat orang tidak berdosa. Hukum hanya menyatakan orang bersalah, tapi nggak bisa membuat orang menjadi benar. Itulah peran hukum. Dan Yesus tahu bahwa semua manusia, semua siapapun dia, bahkan si pembawa hukum yaitu Musa sendiri, tidak sanggup melakukan hukum itu secara detil dan sempurna. Satu-satunya manusia yang sanggup melakukannya hanyalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia menanggung seluruh penghakiman terhadap pelanggaran hukum itu. Ke dalam tubuh dan darahnya, kutuk hukum itu ditimpakan. Sehingga siapapun orang ingin dibenarkan, maka harus memakai tubuh Yesus. Demikianlah kisah keselamatan kita. Beginilah riwayat Tuhan menebus manusia. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab minggu depan bersama Pendeta Manuntun Hutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Tuhan memberkati. Cek, ya. Shalom, selamat sahabat saudaraku semua. Saudara berbahagia, demikian juga saya. Baik, saya singkatkan saja podcast dalam hari Selasa lalu berjudul Memiliki Iman yang Besar, gitu ya. Kita dalam kuartal kedua. Nah, memiliki iman yang besar ternyata tidak seperti semua yang dibayangkan oleh orang, yaitu seperti supranatural. Enggak, memiliki iman besar, Tuhan Yesus kasih contoh ada 2 orang yang memiliki iman yang besar. Yang pertama, perwira Romawi, bukan orang Yahudi. Yang kedua, perempuan Kanaan. Dua-duanya orang kafir, bisa dibilang seperti itu. Tetapi kedua orang ini memiliki iman yang besar. Kenapa? Perwira Romawi melihat bagaimana dia memiliki hamba yang sakit. Dia sudah dengar banyak bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Dia datang kepada Tuhan. Dia hanya bilang, Tuhan cukup berikan satu sepatah kata aja agar hambaku sembuh.
Dan hambanya ini orang Yahudi, perwiranya orang Romawi. Cukup satu kata, apa yang bisa disimpulkan di sini? Memiliki iman besar bukan kita berkata-kata lebih banyak. Bukan kita berdoa dengan lebih panjang supaya dilihat orang. Enggak. Simple aja, sederhana. Saudara, semua masalah hidup saudara, semuanya yang kompleks itu sebenarnya cuma perlu satu aja. Saudara cuma perlu satu perkataan Tuhan buat diri saudara. Dan itu akan menyelesaikan sepenuhnya. Dan yang kedua, perempuan Kanaan yang kerasukan setan. Jadi udah kafir, kerasukan setan lagi. Nah, Yesus menganalogikannya bahwa dia ini seperti anjing. Dan apakah si wanitanya ini tersinggung? Enggak. Karena anjing yang dimaksud di situ adalah anjing seperti anjing yang lucu, seperti anjing piaraan sebenarnya, yang Tuhan Yesus menggendongnya. Artinya, kedua orang yang memiliki iman besar ini sebenarnya sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan meskipun dia orang non-Yahudi. Saat ini, saudara dan saya sudah menjadi iman Kristen sejak lama. Dan sesungguhnya saudara dan saya, kita adalah the beloved of the Lord. Pastikan saudara sadar mengenai hal itu. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Yodi. Bapak Ibu Saudara yang rindu lawatan Tuhan boleh hadir podcast di YouTube setiap malam Rabu bersama Pak Pendeta dan Bapak Yoni. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bersyukur punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Bapa yang penuh kasih. Sungguh besar pengorbanan Tuhan buat kita semua. Tiada satupun yang menandingi kedahsyatan daripada Tuhan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian untuk Tuhan. Jauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Oh sungguh indah,
kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu sungguh besar. Oh, sungguh kau pikirkan bersembahkan kasih. Sungguh betapa kasih Tuhan. Itu kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Betapa indah pemikiranmu bagi setiap kami. Apa yang tidak mungkin bagi kami manusia, mungkin bagimu ya Tuhan. Itu terjadi sesuai dengan kehendak. Kami manusia yang tidak sempurna, dan kami merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu, pengorbananmu yang menyucikan setiap kami, menguduskan setiap kami, sehingga kami boleh datang di hadirat-Mu pada pagi ini Tuhan. Begitu indah kasih Tuhan, kasih yang melayakkan setiap kami untuk menyembah Engkau dan mengaku dengan mulut kami bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja, bahwa hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah, Tuhan kami yang hebat. Kami berkomitmen memberikan seluruh hidup kami kepada-Mu ya Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Saya ingin cepat saja angkat pujian ini. Cepat saja katakan, sungguh besar pengorbanan Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, Engkau besar ya Tuhan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami kasih-Mu. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu.
harapannya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Engkau harapan kami Tuhan. Oh karena kasih sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan kembali sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Momen saat teduh adalah momen di mana Anda dapat fokus dengan Allah Anda, merefleksikan, memvisualisasikan Allah dan segala perbuatannya yang ajaib. Saat teduh adalah saat intim Anda dengan Bapa Anda, membangun hubungan rohani, menumbuhkan iman. Saat tenang dan teduh ini, Anda akan merasa damai. Saat Anda akan lupa dengan kesibukan dan segala masalah-masalah Anda. Bukalah pintu rohani Anda. Biarkan tubuh, jiwa, dan roh Anda merasakan Allah. 2 Korintus 9 ayat 6-9. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya,
Jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebijakan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Saat yang teduh ini, kembali kita mengingatkan dan menguatkan iman percaya kita agar tidak mundur dalam kegiatan pelayanan. Memberikan apa yang kita bisa berikan kepada pekerjaan Tuhan. Terlibat dalam penginjilan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Dalam hening ini kami sadar Allah Maha Kuasa tidak akan pernah kekurangan pekerja dalam misinya. Namun Bapa, saya sadar karunia-Mu telah kami nikmati. Bagaimana Tuhan kami dapat membalas-Mu selain melalui pelayanan kami? Kau memberikan diri mati gantikanku di kayu salib. Biarlah pemberian pelayananku menjadi wujud terima kasihku sebagai hamba, anak, murid, dan kekasih-Mu. Dan dalam pelayanan ini, kiranya Engkau berkenan menerimanya ya Bapa. Saat ini, dalam perenungan ini, mungkin ada rasa tawar hati. Ada rasa kecewa, melemahkan rasa percaya, dan bahkan mungkin iman. Namun Bapa, di saat yang intim ini, saya bersimpuh di kaki-Mu. Kuteguhkan hatiku Bapa. Dalam misi-Mu aku akan menjadi kuat. Aku tidak akan undur, walau apapun yang saya alami. Suka senang dalam pelayanan dan dalam kehidupan, ku tak akan mundur. Aku akan terus percaya dan beroleh hidup. Mulai saat ini, iman saya semakin menyala-nyala dalam-Mu Bapa. Saya manusia baru yang dengan sukacita memuji Tuhan walaupun dalam kesesakan. Mulai saat ini, setiap tawar hati timbul dalam pekerjaan pelayanan saya, hanya satu yang saya ingat, memuji nama-Mu, Allah Maha Kuasa, dengan sukacita. Kita akan bernyanyi Waymaker. Di akhir pujian, kita akan kembali membuka mata kita menjadi manusia baru yang berani, penuh semangat luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan pada ibadah kali ini. worship you, I worship
worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Hallelujah.
Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, atas segala petunjuk dan izin-Mu kami berada di tempat ini. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami membutuhkan Roh Kudus Tuhan. Di dalam kami akan mendengar firman Tuhan yang akan kami sampaikan. Biarlah berkat firman Tuhan ini menjadi berkat untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Selamat Sabat, hadirin semua. Siapa yang bersemangat hari ini? Amin. Puji Tuhan. Kita berada di tempat ini pasti penuh dengan semangat. Ya. Bagaimana Tuhan sudah bekerja bersama-sama dengan kita sepanjang minggu bekerja kita. Dan sampai di hari ini, hari yang penuh dengan sukacita dan juga penuh dengan damai sejahtera. Sebentar. Kok jadi saya panik gini ya? Oke. Oke, kita sudah berdoa, kita sudah mempersiapkan diri untuk datang ke tempat ini, pastinya dengan penuh kegembiraan, sukacita, damai sejahtera, apapun yang bisa kita rasakan di hari Tuhan ini. Nah, saya akan sedikit memberikan bukan khotbah ya sebenarnya, ini kita sama-sama belajar firman Tuhan sebetulnya. Jadi apa yang saya ingin sampaikan ini kita sama-sama belajar. Jadi apa yang saya ingin sampaikan bukan semata-mata saya melalui ini dengan baik dan benar. Ya, jadi saya sama-sama juga terkadang semangat di dalam diri saya itu hilang. Ya. Hilang tanpa jejak, hilang tanpa ada sesuatu hal yang membuat saya bisa berjalan dengan baik dalam setiap kehidupan selama ini. Oke, sekarang kita perlu mempertanyakan, apa yang membuat kita bersemangat? Apa yang membuat kita selalu bersemangat setiap hari di dalam kita menjalani kehidupan ini? Apa? Pastinya sesuatu yang bersifat gembira, ya, senang, yang membuat hati kita tuh sesuatu yang membuat hati kita happy gitu ya, excited. Ya, misalnya contoh punya atau masuk ke kantor baru, ya. Lalu dapat rejeki, dapat berkat. Apapun itu yang membuat kita senang. Ya. Lalu pertanyaannya, apakah kita harus bersemangat? Kalau saya cari di internet, di manapun, kata semangat itu entah dalam bahasa Inggris ataupun itu ternyata tidak ada gitu ya, specific word untuk kata semangat. Ya, tapi ya luar biasa memang bahasa Indonesia itu paling asik lah gitu ya dibanding bahasa-bahasa lainnya gitu.
Semangat itu awal dari iman. Ya, orang yang beriman itu pasti semangat. Benar nggak tidak? Benar tidak? Ya. Jadi semangat itu awal dari iman. Orang yang beriman pasti semangat. Ya, sekarang kita coba kita meninjau semangat di dalam Alkitab. Pasti saudara-saudara pernah sudah tahu lah ya cerita-cerita tentang beberapa catatan ini. Wanita pendarahan 12 tahun. Asal ku jama jubahnya, aku sembuh. Itu adalah kalimat iman. Ya, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Tapi bagaimana wanita itu menuju Yesus ketika saat itu orang penuh? Dia berguling-guling. Ya, dia berguling-guling. Nah, berguling-guling itulah tandanya dia semangat untuk mencapai tujuannya. Ingin mencapai apa? Kesembuhan. Saya dulu pernah sakit batu empedu. Itu sakitnya luar biasa. Kayak ditusuk-tusuk ya, ditusuk-tusuk. Entah bagaimana caranya ditusuk-tusuk, tapi itu luar biasa. Setiap jam 2 pagi itu sakitnya luar biasa. Sehingga saya sampai kadang, saya nyerah waktu itu. Tuhan kalau mau ambil, ambil aja deh. Jadi saat itu saya berusaha untuk mengontrol emosi saya. Pada saat saya sakit itu tidak terkontrol, sakitnya luar biasa. Dan anehnya saya salah diagnosa, katanya emah. Jadi udah dirawat seminggu di rumah sakit, dinyatakan emah katanya. Dokter udah kasih obat emah terus-terusan tuh selama seminggu. Balik ke rumah, wah kejadian lagi, sakit lagi daerah sini nih, ulu hati. Kembali lagi ke rumah sakit, minta ganti dokter, akhirnya baru ketahuan. Saya sakit batu empedu. Ya, harus dioperasi, harus dipotong kantong empedunya. Jadi saya nggak punya kantong empedu saat ini. Gitu. Nah itu adalah apa? Keimanan saya atau semangat saya untuk sembuh. Ya, begitupun juga wanita ini. Bayangin dia mengalami pendarahan 12 tahun. Ya, sakitnya 12 tahun. Saya sakitnya hanya mungkin sebulan atau 3 minggu ya waktu itu ya. Itu aja udah hampir nyerah. Lalu selanjutnya Daniel waktu dibuang ke gua singa. Apa yang dirasakan Daniel pada saat itu kalau kita bisa bayangkan? Bahwa setan ingin menjatuhkan apa? Semangatnya. Kita pun juga. Ya. Setan itu sering mempengaruhi kita melalui apa? Pikiran. Pikiran selalu yang akan dirasuki. Walaupun kita tidak pernah melihat atau berhadapan langsung dengan permasalahan, tapi dirasuki melalui pikiran. Sadrak, Mesak, Abednego dilempar dalam perapian. Saat itu juga dihadapkan, ya. Dia langsung melihat. Kalau kita langsung melihat gimana? Pasrah, ya. Pasrah terus, ya udah dah gitu ya. Tapi sekarang di era-era saat ini, ya kita kadang jarang melihat langsung. Tapi apa? Dirasuki pikiran. Pikiran-pikiran terus yang diserang. Lalu Mordekai dihadapkan pada keputusan yang sulit. Mordekai udah dihadapkan oleh tiang gantungan gitu ya. Tapi apa? Dia terus berusaha menghubungi Esther pada saat itu supaya ya tetap semangat ya berusaha untuk lari dari supaya tidak menghilangkan semangat itu. Nah, seruan di dalam Alkitab di dalam Zefaya 2 ayat 1 sampai dengan 2. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh.
Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atas murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Ini sebenarnya ayat apa? Ayat pertobatan. Ya. Ayat pertobatan. Nah, biasanya kalau bertobat itu ada sesuatu perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya, seperti pembunuhan, zina ya, perampokan dan lain-lain. Tapi ini kita lihat ya, bersemangatlah dan berkumpullah. Bersemangatlah berarti orang-orang yang tidak mempunyai semangat haruslah bertobat. Ya, jadi kita harus punya semangat. Semangat ya harus kita rasakan setiap harinya. Hanya dekat Tuhan, jiwa kita tenang. Kedekatan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi semangat kita. Itu kita bisa rasakan. Kalau kita mengawali kita setiap hari, pastinya kita merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kamu tidak bersemangat, tidak ada hal yang positif keluar daripadamu. Ini betul banget gitu ya. Ketika kita dirasuki oleh pemikiran-pemikiran yang negatif, gimana hal positif bisa keluar dari ide-ide kita, pemikiran-pemikiran kita. Baik itu untuk pekerjaan kita, hari-hari kita. Jadi ini yang merupakan dasar dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita pelajari saat ini. Tuhan tidak bisa bekerja dengan orang yang acuh tak acuh. Ya. Jadi Tuhan ingin bekerja sama dengan orang yang bersemangat, penuh dengan antusias bahwa kita harus maju, setiap hari harus ada perubahan. Jadi akhir-akhir ini sering terjadi ya, kita patah semangat. Ya. Setan ingin selalu melihat flashback masa-masa lalu kita. Setan juga ingin melihat bahwa di badai-badai kehidupan kita dan juga doa-doa kita kadang membuat kita putus asa. Ya, membuat kita penuh dengan negatif. Kalau Tuhan di pihak kita, maka kita pasti akan cakap menanggung segala perkara. Amin. Yesus adalah sumber semangat. Semangat untuk mengadakan perubahan. Ya, kenapa Yesus sebagai sumber semangat? Semangat apa sih yang sepertinya harus kita miliki? Ya, yang pertama adalah semangat untuk mengadakan perubahan. Kita selalu percaya bahwa setiap kehidupan adalah hidup yang penuh dengan perubahan. Ya, pastinya teman-teman atau saudara-saudara semua yang ada di sini, orang-orang yang mengasihi Yesus adalah orang-orang yang senang berubah. Ya, karena inti kehidupan Kristen adalah yang lama telah berlalu dan yang baru telah terbit. Setiap hari adalah hari perubahan untuk kita. Tapi banyak juga orang-orang yang gak mau berubah. Ya, saya harap saudara-saudara semua ini setiap hari harus membangun dan harus berubah. Dan kita harus memikirkan atau kita harus set target kita bahwa kita setiap hari harus berubah ke arah yang lebih baik. Lalu yang kedua, semangat untuk menghadapi tantangan. Kalau ada orang yang bilang gini, Christian life is a battle katanya. Jadi ketika kita di awal hidup sebagai orang Kristen, kita sudah ada lawan. Siapa lawannya? Setan, iblis. Ya, kalau ada iblis di sini, little to me katanya. Oh iya, salary no up kalau di kantor ya.
Artinya setan itu paling seneng nyerang kita. Ya, nyerang umat Tuhan. Jadi kita ini harus bisa melihat bahwa udahlah jangan capek lah ngeliat setan gitu. Bukan setan secara fisik ya, tapi bagaimana pengaruh-pengaruh setan itu terhadap diri kita. Jadi setiap kehidupan di kita sebagai orang Kristen harus berani menghadapi tantangan. Tetapi Tuhan juga sudah berjanji ya, sekalipun rebah 1000 di sisi kirimu, 10.000 di sisi kananmu, itu tidak akan menimpa kita. Seperti waktu zamannya COVID juga begitu. Ya, saya kena COVID di instalasi, diam lihat di satu ruangan, itu ngeliat TV isinya meninggal semua itu. Ya. Tiap menit ini innalillahi gitu. Jadi itu yang membuat kita kadang terbawa arus. Ya. Kita harus punya faith di situ bahwa saya harus maju, saya harus sehat. Bagaimana kalau kita menghadapi kesukaran? Ya, kita harus juga set dalam pikiran kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan mengecewakan kita. Dalam Alkitab, ketika kita melihat suatu tantangan, seperti Daniel, ya, orang yang selalu semangat di dalam menghadapi tantangan. Tantangan itu bukan sesuatu yang akan kita membuat kita lemah, ya, membuat kita tak berdaya, tapi tantangan itu seharusnya harus membuat kita itu lebih hidup lagi atau menjadi sesuatu yang lebih baik. Terkadang tantangan itu yang kita sampai atau yang kita lihat itu merupakan pelajaran nanti buat kehidupan lagi yang selanjutnya. Yang ketiga, semangat untuk kemajuan dan peningkatan. My God is progressive God. Ya. My God is not my status God. Ya. Allah mau kita meningkat. Ya. Karena dalam kehidupan itu katanya harus naik level. Seperti Pak Pendeta sampaikan, kita harus naik level. Main game pun juga harus kejar level, naik level. Ya, kita tidak bisa mengharapkan yang luar biasa dengan mengerjakan yang biasa. Pekerjaan yang sama akan mendatangkan hasil yang sama. Saya hanya 3 lembar di sini, tapi per lembarnya 1 jam. Jadinya ya mohon bersabar ya saudara-saudara. Satu kali dalam kehidupan kita pernah merasakan kehilangan. Ya, kehilangan segalanya. Oh bukan kehilangan segalanya. Kehilangan. Apapun itu. Ya, baik materi, baik apapun pekerjaan. Ya, kadang kita pasti akan melewati hal-hal seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Suatu kali saya pada saat itu juga pernah kehilangan pekerjaan. Ya. Tapi saya tetap tenang. Ya, saya tetap tenang, tetap berusaha apapun itu jalannya. Saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan apapun yang terjadi, terjadilah. Saya akan tetap maju bersama Tuhan. Ya, jadi setelah saya kehilangan pekerjaan, gak lama lagi 1 minggu atau 2 minggu, saya dapat kabar lagi bahwa saya ada salah satu headhunter calling, jadi langsung Pak saya mau nawarin nih gitu.
Jadinya itu sesuatu hal-hal yang membuat saya tidak khawatir. Tidak khawatir dalam hal sesuatu yang hilang bisa akan Tuhan kasih lagi. Ya. Jadi jangan khawatir. Apapun kehilangan itu bukan masalah akan, oh ya saya udah berakhir, udah nih selesai. Enggak. Tapi tetap continue kehidupan kita. Jadi tidak perlu sesuatu hal yang kita takutkan berlebihan. Yang keempat, semangat untuk selalu mendahulukan kehendak Tuhan. Alkitab mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Lalu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan di dalam hidup kita. Nah, kadang-kala kita semangat hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita dan keinginan-keinginan kita semata. Ini bukan berarti atau bukan menjadi orang yang berjuang, tapi itu bukan juga sebagai tolak ukur untuk tidak bersemangat. Ya, tapi semangat kita apapun, Tuhan itu pasti kehendaki. Ya, baik itu mau berat ataupun yang biasa-biasa saja. Ya, tapi Tuhan selalu menghendaki apapun yang kita lakukan untuk berubah, untuk tetap bersemangat di dalam Tuhan. Ini ada salah satu contoh juga di dalam Alkitab, di dalam Lukas 5 ayat 4 sampai 5 ya. Lukas 5 ayat 4 sampai 5. Yesus bilang kepada Petrus, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Kalau saat itu mungkin misalnya saya, ada Pak Pendeta ya. Terus, Yopi coba buang jalamu di sebelah kiri. Yang benar nih Pak Pendeta. Pasti ada keraguan. Ada keraguan, ada sesuatu yang diyakinkan bahwa nggak benar ini kayaknya, salah ini kayaknya gitu ya. Tapi di sini bahwa Yesus bilang sama Petrus, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia nurutin, ya kan? Dia buang jalannya di sebelah kanan perahu. Dan hasilnya seperti apa? Ya, kita bisa tahu sendiri itu ceritanya. Tapi kalau kita di saat ini, hanya iman kita yang bisa berbicara. Ketika orang atau teman kita, sahabat kita, kita harus begini, kita harus begitu. Mana yang kita harus dahulukan? Ya, kadang kita ngikutin teman kita ternyata salah. Kita ngikutin sahabat kita ternyata agak sedikit kurang benar. Jadi pada saat ini, Petrus melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, terkadang kita mengikuti kehendak kita sendiri. Waduh, kita harus bikin ini, kita harus punya ini, kita target kita segini. Wah, kita harus kejar ini seperti ini. Jadi terkadang kita ngoyoh ya kalau orang itu bilang ya. Maksudnya sangat ingin banget gitu ya. Tapi tanpa ada sesuatu hal yang didasari oleh keinginan Tuhan seperti apa. Ya. Dulu waktu saya sedikit mendapatkan wejangan dari seseorang pendeta juga bilang, jika kamu punya rencana, serahkanlah dulu kepada Tuhan. Baru kamu bisa menjalankannya. Tapi terkadang itu juga saya nggak lakukan. Gitu ya, karena apa? Kita udah serahkan, tapi terkadang, salah gitu. Jadi ya kehendakmu bukan kehendakku gitu ya. Itu kadang yang kita kurang di saat-saat ini kurang terjadi gitu, kurang pas pada saat kita menyerahkan kepada Tuhan. Tapi kenapa seperti ini kejadiannya? Di luar dari apa yang kita harapkan. Nah,
di dalam semangat untuk selalu mendahulukan kehendak Tuhan, akhir-akhir ini pribadi saya, Tuhan selalu berbicara di dalam hati saya. Jadi ada beberapa kejadian di perusahaan saya, itu biasanya kalau malam saya suka tidur, nah sebelum kejadian itu kadang saya suka dikasih bisikan. Bisikan atau apa, tapi itu saya udah tahu gitu, kayaknya kayak semacam kata-kata tapi yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Ketika 1 minggu setelahnya itu terjadi. Baik juga ketika teman yang sakit keras. Waktu itu teman juga ada yang sakit keras, tiba-tiba dia kena serangan jantung. Dan saya malamnya itu seperti hal ada yang memberitahu saya bahwa tidak lama lagi gitu ya. Nah saya coba push teman-teman waktu itu, ayo tengokin. Gitu. Pas tengokin, wah seneng. Yang bersangkutan seneng. Tiba-tiba sorenya langsung unfall. Lalu nggak ada, ya meninggal. Jadi teman-teman saya itu juga bingung gitu, kok kenapa bisa saya yang ngojok-ngojokin suruh untuk besuk, ini nggak harus besuk gitu. Jadi kebetulan ini adalah teman di kantor dan saya itu pun juga merasakan hal itu gitu ya. Jadi saya hatinya hanya ada suruh teman-teman besuk aja gitu. Jadi hati saya itu sudah suruh teman-teman besuk. Ya udah saya suruh teman-teman besuk. Nah ini sesuatu hal yang saya tidak tahu apakah ini memang kehendak Tuhan atau memang ada sesuatu yang di luar dari kehidupan manusia seperti pada umumnya gitu. Nah ini udah kejadian beberapa kali sih ya, ada beberapa teman juga, ada beberapa yang sakit keras juga, tapi enggak ini, dia hanya sakit, jadi butuh sesuatu hal yang penuh semangat, dibutuhkan motivasi di dalam untuk menghadapi sakitnya. Oke, itu salah satu kenapa kita harus mendahulukan kehendak Tuhan. Terkadang kita nggak tahu kehendak Tuhan mau seperti apa di dalam kehidupan kita. Apakah kita harus surrender, menyerah, ya udahlah nyerah aja sesuai dengan kehendak Tuhan? No, kita harus semangat. Kita harus menghadapi kehidupan ini dengan penuh semangat. Ya. Slide terakhir. Saya mendapatkan catatan dari Ellen White yang menyatakan bahwa dengan kekuatannya sendiri, manusia tidak dapat memerintahkan semangatnya. Akan tetapi, oleh Kristus, dia atau kita dapat mengendalikan dirinya sendiri. Dalam kekuatan Tuhan, dia dapat melakukan segala pikiran dan perkataannya kepada kehendak Allah. Agama Kristus menaklukkan rayuan hati ke bawah pengendalian akal budi dan mendatangkan tata tertib kepada lidah. Di bawah pengaruhnya maka perangai yang terburu nafsu itu ditaklukkan dan hati pun dipenuh dengan kesabaran dan kehalusan. Jadi saudara-saudara, healing, ya proses healing, kesembuhan, itu berawal semua dari bagaimana semangat kita menghadapi kehidupan ini. Kalau kita semangat berjalan bersama dengan Tuhan, pasti healingnya tadinya setiap minggu bisa jadi sebulan 2 kali aja gitu. Selanjutnya, bergantunglah dengan teguh kepada Dia yang mempunyai segala kuasa dalam surga dan di bumi. Meskipun engkau sering jatuh dalam menyatakan kesabaran dan ketenangan, janganlah menyerah kalah dalam perjuangan itu. Tetapkanlah hatimu sekali lagi dan sekali ini lebih teguh supaya
berlaku sabar di bawah segala macam provokasi. Dan jangan sekali-kali lepaskan pandangan dari teladanmu yang di surga. Jadi saudara-saudara semua, bahwa semua yang kita rasakan itu adalah kasih karunia Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Permasalahan apapun yang ada di dalam kehidupan kita, tetap Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Agar kita selalu dekat dengan Tuhan dalam setiap langkah kecil, setiap langkah besar, setiap rencana kecil, setiap rencana besar di dalam kehidupan kita. Agar kasih karunia itu yang merupakan bahan bakar yang menguatkan semangat agar kita dapat terus melangkah dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Yang diberkati atas firman yang disampaikan, boleh lambaikan tangan saudara. Terpujilah Tuhan. Kita tutup rangkaian ibadah kita pada hari Sabat ini. Kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 442, Tak Ku Mengerti Rahmat-Nya, sambil kita mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan secara non tunai. Di depan Bapak Ibu sudah tersedia barcode. Silakan di-scan kode QR atau kris Bapak Ibu pada barcode-barcode yang sudah tersedia. Dan diakon akan mengumpulkan persembahan secara tunai. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama. Tak ku mengerti rahmat-Nya yang nyata padaku. Ku taklah karena dosa, Kristus selamatkan. Siapa Dia yang ku percaya memimpin aku? Padanya aku berjanji setia selama-lamanya. Dosa dan Yesus berkata,
Kami hanya bisa bersemangat di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan, buluh yang patah terkulai sekalipun tidak Engkau buang. Kami bisa tegak berdiri di hadapan dunia ini hanya karena Tuhan masih menutup semua pelanggaran dan dosa-dosa kami, kekejian kami, aib kami. Itu yang bikin kami masih bisa senyum ke sana kemari, tertawa, mendongakkan kepala. Serasa hidup baik-baik saja. Sekalipun kami kekurangan uang, kurang sehat, kurang makan, tapi kami tetap merasa nyaman. Cuma satu yang bikin kami hancur lebur. Bila mana kami dipermalukan, aib kami dibuka, kejahatan kami dipertontonkan. Itu sebabnya tidak ada satupun yang membuat kami tegak berdiri kecuali kasih karunia Tuhan. Ini yang membuat kami bisa menggunakan seluruh vitalitas kami, potensi kami, untuk orang-orang yang kami kasihi, untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami, untuk saudara-saudari kami, dan untuk jemaat Tuhan. Benar Tuhan, firman yang telah disampaikan oleh Bapak Yopi. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, kami tidak bisa tegak berdiri bersemangat dalam hidup ini. Fungsi kasih karunia yang paling utama adalah menutup aib dan malu kami. Menunggu sampai kami bertobat. Menunggu sampai kami dipulihkan. Hanya itu. Itu yang bisa bikin kami cari makan, cari nafkah, bekerja. Makanya kami harus baik-baik jaga kasih karunia ini. Kalau Tuhan saja tidak menghakimi dan menghukumi kami, bagaimana mungkin kami menghakimi dan menghukumi saudara-saudari kami? Orang yang mengerti arti penebusan, arti ditutupi pelanggaran dan dosanya, takkan sanggup menilai-nilai dan menghakimi saudaranya. Dia hanya sanggup menilai-nilai dirinya. Mengulitinya di dalam kejujuran. Membawanya ke laboratorium Roh Kudus. Agar dibedah semua niat dan maksud hati. Terima kasih Tuhan atas khotbah ini. Sederhana tapi menggugah jiwa. Bagi yang menangkap dengan rohnya, sejak saat ini pun dia diubahkan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, semangat. Karena masih ada Tuhan sebagai tameng kita. Sebagai perlindungan terakhir kita. Saudara-saudaraku, yuk kita bersatu di sini sebagai keluarga Allah. Pulanglah setelah ini dalam sukacita dan damai sejahtera. Dalam semangat yang baru. Karena Tuhan tidak perhitungkan kesalahan dan dosa-dosamu. Justru dia menutupinya, memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Terima kasih hari ini Tuhan kami diberkati. Kami akan bangun jemaat ini di atas landasan kasih karunia Tuhan. Berkati Brother Yopi. Tuhan memberi dia berkat terbaik dan berkelimpahan. Menambah hikmat, menambah wibawa, menambah kasih sayangnya pada istri dan pada anaknya, pada semua keluarganya. Menambah rejeki, menambah harta benda dan materinya. Menambah kuasa dan otoritasnya. Agar dia tetap menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami tahu. Di antara kami ada banyak yang merasa lemah, letih, lesu, berbeban berat. Kami mau letakkan ini semua ke pundak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami harus pulang dari tempat ini sebagai orang yang diberkati. Mari saudara. Tarik nafasmu dengan lega. Perlahan-lahan tarik dari hidungmu.
sedalam-dalamnya. Alirkan ke bagian bawah perutmu. Tahan di sana sejenak. Lalu perlahan-lahan keluarkan lebih lambat dari mulutmu. Sekarang imajinasikan Yesus Kristus memelukmu. Dia menghapus air matamu. Dia melegakan jiwamu. Dia memberi kekuatan kepada kau yang hampir putus asa. Lihat, Tuhan sedang memberi kesempatan yang penuh kepadamu. Kau diberi otoritas kembali untuk memerintah berkat yang terbaik datang kepadamu, kepada keluargamu, dan kepada semua orang di sekelilingmu. Tuhan, terjadilah semua ini. Tergenapilah semua ini. Sempurnalah datang kepada umatmu. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang berduka diberi suka. Yang putus asa diberi pengharapan. Yang terikat dilepaskan. Karena kami tahu hari ini telah menjadi hari lawatan Tuhan. Hari perjumpaan kami dengan Yesus. Hari berkat, sukacita, dan damai sejahtera turun dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan sebagai simbol yang kelihatan. Demikianlah kiranya tangan Tuhan ditumpangkan atas kami semua. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Serta yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita damai dan sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus mari semua yang percaya dan diberkati katakan bersama-sama. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita di hari Sabat yang indah ini. Bila mana ada yang kita akan mendengarkan pengumuman. Halo, selamat Sabat semuanya. Siapa yang berasa terberkati hari Sabat ini semua angkat tangan? Yes. Jadi tolong dibantu, Pendeta Tulus. Oke, gak apa-apa. Teman-teman semua, saya mau menjelaskan teman-teman semua. Jadi pada bulan Mei ini kita punya tema khotbah Grace That Heals. Jadi Sabat depan masih Mei bukan sih Pendeta? Masih ya. Jadi Sabat depan itu akan menjadi seri terakhirnya dari tema khotbah Sabat ini. Apa? Bulan ini lebih tepatnya. Dan bulan depan kita akan masuk ke tema ibadah khotbah yang berbeda lagi. Jadi semua yang hadir di ruangan ini saya undang untuk datang Sabat depannya lagi sampai akhir tahun. Supaya kita bisa berkembang, bertumbuh, belajar sama-sama. Amin. Amin. Lalu berikutnya saya juga mau menyapa. Next bro. Mengundang sih. Nah, mengundang. The Forgiven Church punya banyak kegiatan teman-teman semua. Kita punya yang namanya Bible Meditation. Itu setiap 2 minggu sekali ya, sebulan 2 kali. Betul ya? 2 minggu sekali itu Bible Meditation. Minggu lalu kita ngebahas mengenai Artificial Intelligence versus Almighty Intelligence. Asik. Ya.
Akan ada sesi 2-nya. Sesi 2-nya nanti di bulan Juni. Kita akan undang pakar AI. Asik. Untuk ngebahas ini. Lalu berikutnya juga kita nanti sore ya. Nanti sore, lebih tepatnya nanti malam. Jam 7 sore atau malam? Malam ya. Jam 7 malam kita main tenis sama-sama semuanya. Siapa yang suka main tenis? Angkat tangan di sini. Kita akan main tenis sama-sama. Kita akan pergi ke Bekasi. Ya, siapkan visa Anda. Biar tembus Bekasi. Oke, lalu berikutnya minggu depan, kalau tidak salah minggu depan kita akan ada Forgiven Talks. Kita akan mengundang pembicara untuk bicara di acara pemuda kita. Jadi acara pemuda kita komitmen untuk terus bertumbuh dan berkembang. Kita akan undang pembicara-pembicara bagus untuk ngebicarain tentang apapun yang menjadi concern dari anak-anak muda kita, oke? Next, saya mau menyapa tamu-tamu yang sudah datang tercatat di sini. Ada Ibu Darti, bisa Ibu Darti angkat tangan? Ibu Darti tolong disalam dulu teman-teman saudara ini sekitar Ibu Darti. Bapak Tony, iya di sebelah sana Pak Tony, iya tolong disalam dulu teman-teman semuanya. Lalu juga ada Ibu Grace, Ibu atau Mbak? Grace Timo. Grace Timo, ya angkat tangan, ya disalam dulu, halo, apa kabar tante. Lalu Tony Sinaulan. Tony Sinaulan, adakah? Oh mungkin tadi sudah kembali pulang. Ya jadi gak apa-apa. Adakah tamu-tamu lain yang belum saya sebutkan di sini? Saya rasa ada dan banyak tapi pada malas angkat tangan ya. Jadi welcome, saya undang lagi untuk pergi beribadah di sini sahabat-sahabat berikutnya. Lalu yang paling terakhir yang berulang tahun pada minggu ini yang tercatat di kami adalah Ibu Christine. Ibu Christine lagi di luar ya? Oh lagi di luar, nanti dipanggil ya. Samuel, Sam, ulang tahun kan? Nah maju ke depan. Yang terakhir adalah Kiano, gitaris kita hari ini. Mungkin Kiano di sini dong, Kiano. Gak apa-apa. Oke, kita sambil nyanyi yuk, adakah yang berulang tahun di sini semua? Yang belum saya sebutkan tamu atau berulang tahun pernikahan, dia akan didoakan oleh pendeta. Akan didoakan. Ulang tahun pernikahan ada? Oh tidak ada. Oke, kita bernyanyi sepanjang umurnya. Panjang umur, kanan jadi tangan kirinya ada kekayaan dan kemuliaan. Silahkan maju ke depan juga untuk didoakan. Selama-lamanya. Panjang umurnya, panjang umur, kanan jadi tangan kirinya ada kekayaan dan kemuliaan. Sekarang juga. Baik, oleh 3 sukacita dari saudara kita ini, walaupun mungkin ada saja yang lain, tapi saya juga turut berdoa bagi saudara yang merayakan hari bahagianya dalam minggu ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bangga punya Allah yang perkasa, Bapa yang dahsyat, penasihat ajaib kami yang memberi kami tahun-tahun kehidupan begitu limpah. Tuhan, buat kami tersenyum bangga dengan semua prestasi pencapaian yang telah kami raih. Tuhan, buat kami bangga lepas dari semua persoalan dan masalah. Tuhan, buat kami bangga karena kami sembuh dari penyakit. Tuhan, buat kami bangga karena mimpi-mimpi kami sedang diproses dan telah kami raih sebagian dan pasti akan kami terima lagi berikutnya. Terima kasih hari ini 3 saudara kami merayakan bahagia mereka, berulang tahun dalam minggu ini. Berdoa khusus buat Ibu Ketua Jemaat kami, Ito Christine. Tuhan telah memberkati dia dalam kelimpahan. Biarlah kasih sayang-Mu abadi untuknya, untuk suaminya dan semua anak-anaknya dan keluarganya. Biarlah dipakai di dalam jemaat Tuhan ini untuk menjadi berkat. Apa saja yang dikerjakan oleh tangannya berhasil.
Dalam semua kesibukan dia sanggup menjadi berkat bagi suami, bagi anaknya, bagi orang tuanya, terutama bagi gereja Tuhan. Berdoa juga khusus Tuhan buat adik kami Kiano. Tuhan memberkati dia. Anak muda ini telah mendedikasikan hidupnya bagi pelayanan jemaat ini. Berkatilah dia dengan masa depan yang indah, bahagia dan berprestasi. Berkatilah semua harapan dan impiannya. Teguhkan karakternya, bangun dan proses dia agar dia siap menerima masa depan yang diberkati. Berkati khususnya pendidikan yang akan ditempuhnya. Tahun depan dia akan meraih pendidikan yang lebih tinggi. Berikanlah yang terbaik baginya. Berkati orang tuanya agar Tuhan sanggupkan untuk menyekolahkan, mendukung yang terbaik untuk anaknya. Berdoa buat anak kami Samuel. Anak muda ini Tuhan telah panggil juga ke dalam jemaat Tuhan ini. Diberkatilah engkau Samuel, tubuhmu sehat, rohmu kuat, semangatmu tinggi untuk menjalani hidup ini. Terima proses dari Tuhan agar kau siap menerima masa depan yang indah dan bahagia. Kecerdasan, hikmat bertambah-tambah bagimu untuk kau gunakan bagi masa depanmu. Bagi pendidikanmu, tetaplah bersemangat, berikan yang terbaik bagi semua orang di sekelilingmu, khususnya kepatuhanmu kepada orang tua. Berkati orang tuanya, sanggupkan keluarga John Wen untuk membiayai semua anak-anaknya dan memberikan pendidikan yang terbaik. Biarlah semua anak-anak jemaat ini ditanam di dalam bait suci Tuhan, di pelataranmu agar menjadi pohon kehidupan yang berbuah lebat. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan menikmati makanan minuman yang telah disediakan oleh tangan-tangan berkemurahan. Berkatilah ya Tuhan, menjadi darah daging kekuatan kesehatan dalam tubuh kami. Biarlah kami bersuka cita semuanya. Berkati ibu-ibu yang telah menyediakannya. Tambahkan terus berkat agar mereka tidak pernah putus menjadi saluran berkat bagi jemaat ini. Berkati semua orang-orang yang berkekurangan di sekeliling kami. Berilah mereka makan dan minum seperti Tuhan memberi kami makan dan minum hari ini. Maka sempurnalah sukacita kami. Di dalam nama Yesus kami semua mengucap syukur. Amin. Kita akan bersalam-salaman. Ketua dan yang berulang tahun akan berada di sini. Jemaat akan keluar satu persatu. Silahkan. Iya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yang menghibur hatiku. Hey, satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Yes, musik. Ada
Namanya siapa? Oh yes, namanya siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ho ho, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Dari semula telah kau pilih, kau tentukan diriku. Bukan oleh kebaikanku, semua karenamu. Jadikan ku serupa denganmu di langkah dan pikirku. Dalam setiap hembusan nafasku, semua tentangmu. Tak mau ku jadi seperti dunia ini.
bagaikan ku serupa denganmu di langkah dan pikirku. Dalam setiap hembusan nafasku, semua tentangmu. Tak mau ku jadi seperti dunia ini, baharuiku seturut gambarmu Tuhan. Engkau memanggilku, kau tebus diriku, membenarkanku, menguduskanku di dalam pengorbanan salib Kristus. Hidupku milikmu, sepenuhnya untukmu. Ku memuji, ku bersyukur, sebab kemuliaanku hanyalah dalam-Mu. Dari semula telah kau pilih, kau tentukan diriku, bukan oleh kebaikanku, semua karena-Mu. Tak mau ku jadi seperti dunia ini, baharuiku seturut gambarmu Tuhan. Engkau